Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, Salam, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Adakal Jawa. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan diberikan berkah melimpah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini aku mencoba untuk membaca untuk kalian para Aquarius di bulan Agustus. Ya. Oke, kita langsung ke pembacaan. Untuk general reading terlebih dahulu ya, kita lihat. Di sini tuh kayak ada godaan, ya. Entah ini di hubungan, entah itu soal kepuasan, ya. Dan memang di sini juga akan ada harapan baru, ya. Jadi untuk kamu para Aquarius, kayaknya akan ada ikatan yang kurang sehat, ya, atau mungkin obsesi, atau mungkin kecanduan, rasa terjebak ya. Di sini jangan tergesa-gesa ya, karena tampaknya kamu ini cukup tergesa-gesa ya, nggak stabil ya. Mungkin kayak ada niat yang nggak konsisten gitu loh, dan mungkin karena ada nafsu sesaat ya, atau mungkin kurang arah atau tujuan yang jelas dalam kehidupan kamu. Di sini tuh koneksinya itu sebetulnya kuat ya, saling melengkapi. Mungkin hubungan kamu terasa manis tapi nggak sehat gitu loh. Di sini emang kamu harus bisa buat lepas dari apa yang mengikat kamu ya, demi apa yang bisa menyembuhkan kamu gitu loh. Karena di sini tuh ada cinta, ada harapan, ada kesembuhan. Tapi kamu emang harus bisa milih jalan yang stabil, yang tulus ya. Bukan yang cepat tapi penuh ilusi ya. Kalau kamu ada hasrat atau kesenangan sesaat, di sini tuh kayak kamu tuh lagi berada di persimpangan ya, antara hasrat dan kesenangan sesaat sama hubungan yang bermakna dan kedamaian dalam dirimu ya. Tapi untuk benar-benar dapetin cinta yang tulus, keseimbangan dan penyembuhan, kamu itu perlu melepaskan keterikatan atau kebiasaan buruk kamu. Kamu ini di sini harus berani jujur, berani menahan atau menutup hati karena takut kehilangan ya. Mungkin secara emosional kamu itu pengen terpenuhi ya. Kamu itu kayak ngerasa hasil dari apa yang kamu usahain atau pencapaian kamu itu akan segera kamu dapetin. Tapi juga kamu itu nggak terlalu nyaman ya, karena kepuasan ini bisa jadi ilusi atau nggak seimbang ya buat kamu gitu loh. Mungkin hubungan kamu dengan rekan kerjamu, atau mungkin dengan pasangan kamu, atau dengan di pertemanan kamu itu kayak terasa manis aja, tapi kayak ada toksiknya. Dan di sini tuh kayak ada energi yang cukup berat yang sedang kamu alami ya. Tapi ini akan ada penyembuhan, ada harapan baru, ada perbaikan di bulan Agustus. Oke, kita lanjut untuk keuangan.
Untuk keuangan ini kamu di fase ngebangun kembali stabilitas ya. Di sini emang kamu harus banyak belajar ya, mulai disiplin, sabar ya, dan akan ada potensi kamu itu bisa stabil ya. Ada potensi kamu itu mendapatkan sesuatu hal yang besar, tapi memang di sini harus dimatengin dulu ya. Mungkin kamu akan mengalami kekecewaan secara finansial, mungkin kehilangan atau investasi kamu itu nggak jalan sesuai keinginan kamu, atau mungkin kamu itu kayak ngerasa dikhianati secara keuangan. Bisa sama partner kamu, bisa sama teman kamu, bisa sama keluarga kamu ya. Bisa juga kayak ada beban emosional akibat kondisi keuangan kamu, seperti kayak ngerasa gagal di kehidupan, di pengaturan keuangan atau di keuangan kamu itu kayak gagal gitu ya, kayak failed gitu ya. Di sini tuh sebetulnya ada awal baru, ada keberanian buat, di sini itu kamu harus berani buat melangkah tanpa beban, tapi juga memang ada peringatan biar kamu itu nggak gegabah gitu loh ya. Jadi dimatengin dulu nih strateginya ya, memulai sesuatu yang benar-benar secara keuangan itu hati-hati ya. Jangan terlalu impulsif, jangan kurang perhitungan ya. Jangan naif ya. Kalau soal uang itu jangan naif deh gitu loh. Jadi di sini itu harus ada optimisme sama perencanaan yang benar-benar mateng. Mungkin kamu bingung mau mulai sesuatu yang baru, tapi perlu hati-hati ya biar nggak ngulangi kesalahan yang sama. Atau kamu di fase yang ya udah gitu loh, ya udah dijalanin aja. Tapi di sini itu ada luka kekecewaan ya dari pengalaman sebelumnya. Tapi di sini itu ada kemungkinan bisa stabil ketika kamu berani untuk mengambil langkah ya. Tapi ya itu tadi dimatengin dulu. Ya, strateginya itu direncanain yang benar-benar mateng baru ya. Gitu. Oke, kita lanjut untuk karir. Kamu itu punya potensi besar ya di pekerjaan, di karir. Kamu itu bisa sekarang tuh mungkin lagi ngambil peran penting, ngambil tanggung jawab yang cukup gede ya. Ini juga bisa nunjukin kamu itu punya ambisi yang gede ya, yang kuat ya. Orang lihat kamu itu orang yang pede gitu loh. Mungkin kamu lagi ngebangun sesuatu yang punya dampak besar ke kamu ya. Di sini kamu mungkin lagi ngatur banyak hal sekaligus ya. Mungkin kerjaan, proyek ya, atau pokoknya ada hal yang kamu atur ya. Kamu lagi manage waktu kamu ya, dan prioritasin mana nih yang mau kamu ambil gitu loh. Di sini emang kamu harus terus tekun ya. Kamu harus terus belajar, kerja keras ya. Konsisten. Karena apa yang kamu usahakan di karirmu, di pekerjaan kamu itu akan datang dari dedikasi yang panjang, bukan dari hal yang instan ya. Di sini tuh kamu bakal naik level ya,
belajar skill baru atau ngebangun reputasi profesional ya. Kamu itu kayak punya energi yang bisa nyulap banyak tanggung jawab ya, dan sedang ngebangun masa depan kamu di sekarang ini ya. Dan ini kayak fasenya itu kayak positif gitu loh buat berkembang ya di bulan Agustus ini. Jadi untuk menciptakan karir yang mapan selama kamu bisa menjaga keseimbangan, upgrade skill kamu terus, dan fokus ke visi jangka panjang, kamu akan bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan ya. Bahkan kamu akan mendapatkan sesuatu hal yang di luar ekspektasi kamu. Oke, kita lanjut untuk kamu yang menikah. Untuk kalian yang sudah menikah, kalian itu harus punya waktu untuk mengevaluasi hubungan kalian ya. Mungkin kamu itu lagi sedang nahan diri, nggak ngambil keputusan, atau masih dalam masa mempertimbangkan. Bisa juga kayak ada hal yang harus kamu korbankan gitu loh di hubungan kalian ini. Di sini tuh cinta itu butuh kejujuran, tapi juga butuh kehangatan ya. Mungkin kamu itu lagi berusaha buat ngelindungi diri pakai logika ya. Kamu itu nyoba rasional dan jaga jarak emosi ya. Bahkan mungkin kamu itu kalau di depan pasangan ini bisa energimu atau pasanganmu ya, itu kayak terlalu ngontrol atau berlebihan ya. Di sini emang butuh keterbukaan satu sama lain ya. Atau mungkin ada pihak ketiga yang pengen hadir dalam kehidupan kamu untuk menghancurkan hubungan kamu. Di sini kamu memang harus bisa untuk mengatasi itu semua biar nggak terlalu stagnan. Harus jujur satu sama lain dan terbuka, itu tadi ya. Jadi kunci utama di hubungan kalian di bulan Agustus. Oke, kita lanjut untuk kalian yang pacaran. Di sini tuh sebetulnya kalian itu punya chemistry ya, hubungan yang cukup menarik secara mental dan fisik ya. Mungkin kamu atau dia itu bisa mengendalikan hubungan ya. Kamu itu kayak punya kekuatan yang cukup menarik buat memperkuat hubungan ya. Di sini itu mungkin ada kebahagiaan, ada cinta yang utuh ya, dan bisa jadi hubungan kalian ini akan berjangka panjang ya. Mungkin kamu atau pasangan ini benar-benar pengen ngebangun harmonisasi dalam sebuah hubungan gitu loh ya. Tapi di sini kayak ada rasa takut, ada rasa ragu, ada rasa trauma ya. Di sini tuh tergantung pola pikir kamu sebetulnya. Mungkin kamu perlu nyadari kalau rasa takut itu cuma bayang-bayang ya, bukan kenyataan. Berani percaya bahwa kebahagiaan dalam cinta itu nyata, dan mungkin kamu juga harus
lebih tidak menutup mata dan telinga, karena mungkin kamu trauma dengan masa lalu ya, karena di sini itu ada potensi buat stabil dalam jangka panjang, jadi kamu nggak perlu takut ya, karena sesuatu hal yang kita takutkan secara berlebihan itu akan diserap energinya oleh semesta dan itu akan diwujudkan dalam kehidupan nyata kita gitu loh. Oke, kita langsung ke single. Di sini tuh kamu harus bisa mengendalikan pikiran kamu ya. Di sini tuh masih ada peluang, masih ada hal-hal baik ya. Jadi kamu itu harus lebih fokus ke hal-hal baik. Jangan melihat ke masa lalu lagi. Mungkin masa lalu kamu itu cukup menyakitkan ya. Pulihkan luka hatimu ya. Jangan terlalu buru-buru di bulan Agustus ini. Biarkan semesta yang memberikan cinta, mengatur cinta yang terbaik buat kamu. Ya, di sini tugasmu itu membenahi diri, sayangi dirimu. Ya, jangan menilai orang itu dari fisik. Pakai logikamu, ya, kurangi egomu. Biar orang itu berani untuk menyatakan perasaannya terhadap kamu, para single. Ya, oke, kita langsung ke kesehatan. Di sini tuh kayaknya kamu lagi menghadapi masalah kesehatan ya. Kamu itu kayak ada penolakan dari diri kamu. Mungkin kamu itu sedang mengabaikan gejala ya. Atau mungkin kamu itu takut memeriksakan diri ya. Di sini kondisi fisik mungkin sedikit sulit didiagnosis ya. Bisa kayak ada penyakit atau kondisi yang samar-samar, jadi agak sulit dideteksi ya. Mungkin karena stres mental atau mungkin ada ketegangan dalam kehidupan kamu ya. Dan di sini mungkin kamu lagi dihadapkan dalam dua pilihan soal pengobatan atau gaya hidup yang perlu kamu perbaiki. Oke, kita lanjut untuk pesan dari angel kamu ya, angel pelindung ya, malaikat pelindungmu, pesan dari malaikat pelindungmu. Aquarius, kamu itu udah melalui proses pembelajaran dan pertumbuhan yang cukup ya. Sekarang itu kamu udah siap buat ngelangkah maju ke fase baru dalam kehidupan kamu ya. Baik itu di karir, hubungan, spiritual ya. Kamu itu udah cukup buat ngambil langkah besar dalam kehidupan kamu. Jangan ragu, jangan tunda lagi ya. Ini waktu yang tepat dan lepaskan rasa sakit, lepaskan rasa trauma masa lalu, fokus ke perawatan diri, ke pemulihan diri ya. Di sini itu sudah waktunya kamu itu ngebuat keputusan besar. Percaya aja bahwa perubahan ke arah yang jauh lebih baik itu akan kamu temui ya. Kamu itu udah siap buat bangkit ya. Sekarang itu waktunya pemulihan ya. Sekarang itu waktunya kamu gerak ke arah yang baru, yang lebih sesuai dengan tujuan dan jiwa kamu. Oke,
Aquarius, sampai di sini pembacaan kali ini. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Sampai ketemu di pembacaan-pembacaan berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.